Oke, tadi udah kenalan belum ya sama Ko Alvin ya? Udah ya semua Yang ya? awal-awal. Belum secara Oh, ini. yang awal-awal ya. Oke. Nah, Ko Alvinnya ini di Amerika berarti sekarang jam berapa ya, Ko ya? Di Amerika berarti jam 7:30 tadi. Jangan Ko Alvin lagi sarapan. Oh, Oh, Jam sarapan 8 ya. pagi. Jam 8 pagi. Iya, jam 8 ya. Oke. Tapi Ko Alvin ini hebat banget ya karena jam 8 pagi dia udah bisa bangun. Padahal satunya adalah WFH. Itu Anda doang. Oh, gitu ya. Oke, nah, Ko Alvin jadi begini, kalau masa pandemi gini kan lebih amannya itu kan sebenarnya kan tinggal di rumah ya, maksudnya kayak, apa ya, lebih merasa aman aja gitu kalau tinggal di rumah gitu kan. Nah, tapi Ko Alvin kalau dilihat dari, Instagram-nya gitu-gitu kan, tampaknya Ko Alvin tuh juga terlibat di Satgas, apa ya, penanggulangan Covid yang ada di Amerika sana gitu. Maksud aku tuh kayak, eee, ini tuh kan jauh gitu ya, maksudnya jauh dari rumah pun, tapi, tetap masih mau, apa ya, masih mau menyibukkan diri untuk, apa, peduli sama orang-orang, apa ya, jadi Satgas Covid itu kan berarti bertarung nyawa juga ya menurut aku ya, kalau di orang-orang yang di front line itu kayak kayak mereka tuh bertarung nyawa gitu kan, udah tahu ini hal yang berbahaya, tapi mereka tetap mau aja gitu. Nah, boleh nggak Kak Alvin cerita buat kita semua, asal mula awal terbentuknya si Satgas ini tuh gimana? Terus Kak Alvinnya tuh terlibat di situ tuh gimana gitu? Oke. Siap. Laksanakan. Oke, jadi sambil kenalannya ini teman-teman pengurus Korem Gading Indah. Thank you udah diundang, Ko David, Kak Ilona, lalu Van, dan semua teman-teman. Nanti kita sambil kenalan aja. Mungkin ini disclaimer dulu ya sebelum dipresentasikan bahwa ketika diminta untuk sharing materi tentang apa yang dilakukan selama COVID, saya udah pernah bikin slide sih sebelumnya, dan mungkin slide-nya agak kurang up to date karena terakhir kali kita presentasiin slide ini bulan Mei, tanggalnya mungkin belasan gitu ya. Waktu itu kami dapat undangan dari Kongres Wanita Indonesia, KWANI. Jadi mereka ngundang kita untuk jadi narasumber, dan slide-nya saya sama dengan yang mereka. Yang kedua, disclaimer-nya adalah walaupun kalian tahu saya ini dokter, tapi selama saya studi di Amerika, saya tidak melakukan praktik dokter. Ketiga, disclaimer-nya adalah Satgas ini adalah Satgasnya mahasiswa se-Amerika Serikat, Satgas mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat, yang mana kita semua kerjainnya tuh dari rumah gitu. Jadi bukan di frontliner seperti yang dibilang sama Ilona, tapi kami mencoba melakukan apa yang kami bisa sebagai mahasiswa dalam masa yang sulit ini. Oke ya, saya coba share screen. Mudah-mudahan. Pak David minta izin supaya diizinkan share screen. Iya. Iya. Di participants tadi the more Partisipan ya. bisa mungkin di partisipan di nama saya klik kanan terus allow share screen gitu. Oh, iya. Ini kebiasaan pakai ini jadi udah hafal gitu. Kebanyakan Zoom meeting, webinar gitu ya. Banyak video conference gitu ya. Video call yang lainnya. Nggak ada itu, Vin, nggak ada pilihannya, cuma make host, allow record, rename, put in waiting room. Atau bisa langsung, coba kamu ini, share langsung. Oh, udah bisa sekarang. Oke, ya, bisa kan? Bisa. Sip. Right. Oke, sekarang udah bisa. Oke. Jadi, oke. Kelihatan share screen-nya udah muncul? Muncul, kelihatan. Oke ya. Oke. Jadi, ini saya akan coba ceritain ke teman-teman semua. Saya sebetulnya disclaimer juga untuk slide ini, saya tidak menyiapkan background ayat Alkitabnya, tapi saya sangat bersyukur tadi Ko David memberikan ayat yang menguatkan saya juga. Dari Roma 12 ayat 11, yang kita udah baca sama-sama, dan saya selalu relate bahwa di handphone saya ternyata saya pernah
membuat catatan-catatan khusus tentang ayat ini gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa saling relate. Dan sebenarnya kalau tadi kode feedbacknya di ayat 11, saya serang untuk COVID ini, teman-teman kan juga semua dalam kondisi nggak bisa kuliah, semuanya juga dalam kondisi di rumah gitu ya. Jadi saya kalau boleh izin saya mau tambahin ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Karena di saat-saat seperti ini tidak ada yang lebih kuat daripada doa. Dan dengan kita tetap berdoa sama Tuhan, kita terus mengaku itu membuat kita terus mengakui bahwa Tuhan itu selalu ada dalam hidup kita dan Tuhan nggak pernah meninggalkan kita. Itu sebabnya teman-teman bisa perhatikan kalau orang-orang Kristen yang percaya sama Tuhan, walaupun hidup kita sekarang lagi sulit karena COVID, tapi teman-teman harus perhatikan bahwa dalam kondisi apapun teman-teman itu mampu untuk bisa mengucap syukur, untuk bisa terus punya pengharapan. Karena firman Tuhan selalu bilang di dalam kitab Yesaya juga dikatakan orang yang menaruh hidup di dalam Tuhan itu, walaupun jatuh tidak akan dibiarkan sampai tergeletak. Jadi saya selalu percaya bahwa kalau kita berserah diri terus sama Tuhan, maka dalam kondisi apapun itu kita akan punya mental yang lebih kuat daripada orang yang nggak kenal sama Tuhan. Jadi teman-teman harus bersyukur karena teman-teman kenal dengan Tuhan yang selalu ada buat teman-teman dalam kondisi apapun. Jadi saya cerita dikit ya, ini sedikit perkenalan aja bahwa saya dulu di Bandung, terus saya sekarang sedang studi di Rutgers. Harusnya hari ini harusnya saya sharing dengan teman-teman dari rumah saya di Jakarta. Tapi karena COVID, akhirnya tesis saya ditunda, dan saya nggak bisa lulus bulan ini. Jadi saya mundur 1 semester untuk kelulusan saya. Nah, sebelumnya saya pernah ada di Papua, saya pernah juga di Bandung, bidang kalian saya memang kanker. Jadi kenapa sih waktu itu teman-teman mahasiswa kepengen bikin satgas ya gitu ya? Jadi karena memang waktu itu memang WHO sudah mengumumkan bahwa COVID ini kan pandemi global. Lalu kita tuh berhadapan dengan sesuatu yang tidak pernah tahu sebelumnya itu apa gitu. Ya, corona ini sebenarnya kalau bicara wabah ini bukan barang baru. Karena dulu tahun 2000-an awal kita pernah mengalami wabah juga yang serupa. Misalnya flu burung, apalagi SARS, MERS. Kita udah pernah ngalamin itu. Tapi virus ini tuh virus yang berbeda, teman-teman. Oleh sebab itu, waktu itu kami berpikir, ini bukan cuma urusannya dokter aja. Ya, ini bukan cuma urusan dokter, bukan cuma urusan perawat, bukan cuma urusan menteri kesehatan, bukan. Tapi diperlukan kerjasama dari lintas disiplin gitu untuk menyelesaikan permasalahan ini. Karena sekali lagi permasalahan COVID itu adalah masalah dari semua orang di dunia ini. Makanya kita harus dalam momen ini saya mau ajak teman-teman kita ini harus bersatu. Ya, bersatu di tingkat lokal, nasional, regional, atau global. Misalnya kalian mau take care remaja-remaja di GKI Gading Indah. Ini bukan cuma masalahnya korem, tapi kalian harus mau untuk membuka diri juga untuk bekerjasama dengan bapak-bapak dan ibu-ibu, majelis, gitu. Atau juga mungkin kalian bisa membantu para guru sekolah minggu untuk bagaimana mereka bisa mengadakan sekolah minggu yang baik untuk anak-anak. Itu hal yang ternyata ini salah bersama dan harus ditanggulangi bersama. Maka waktu itu kami berpikir sederhana aja. Kenapa kita pengen bikin satgas ya di MIAS atau Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat ini? Karena kita ingin memastikan kesehatan dan keamanan dari teman-teman mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat. Kalau teman-teman lihat berita, ini bukan cuma masalah kesehatan, tapi pada saat yang bersamaan waktu itu, di Amerika tuh udah mulai nih, penjualan senjata api meningkat. Ya, terus di beberapa daerah ada demonstrasi. Itu semuanya bukan dampak langsung dari COVID, tapi itu dampak yang disebabkan oleh karena corona ini udah terlalu menyebabkan berbagai macam
gangguan dan kerusakan di hidup manusia. Bayang nggak kalian kalau misalnya ini hanya dikerjain oleh dokter, orang ekonomi nggak ikutan. Padahal kenyataannya di lapangan sekarang lebih dari 30% warga negara Amerika Serikat itu sudah jadi pengangguran. Tidak bekerja, tidak ada uang. Tidak ada uang otomatis meningkatkan kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial meningkat, artinya jadi peningkatan kriminalitas. Dan kalau dikaitkan dengan gereja, gereja juga di Amerika stop beroperasi. Tidak ada Sunday service, tidak ada pelayanan mingguan, dan belum tentu semua gereja itu melakukan Zoom meeting seperti ini. Jadi, sulit gitu. Coba bayangkan, kalau semuanya itu serba nggak ada dan tidak mau bekerja sama, maka akan sulit untuk kita bisa menangani COVID ini bersama-sama. Nah, ini sedikit gambaran aja, bahwa ternyata sudah ada riset nih di Amerika Serikat. Dalam 3 tahun ke depan, pasti sektor-sektor yang menjadi unggulan dan juga menjadi kelemahan. Dan ternyata sesuai dengan yang diprediksi, personal healthcare, medis, ya, food processing atau makanan jadi gitu ya, itu menjadi potensial winner dalam 3 tahun ke depan. Sedangkan tourism, ya, transportasi, otomotif, konstruksi, itu bukan lagi bidang yang menjadi prioritas utama dalam 3 tahun ke depan. Teman-teman sekarang ada di mana? Teman-teman ada di sekolah. Sekolah itu adalah edukasi. Ternyata edukasi tatap muka sekarang bukan lagi menjadi satu potensial winners ya, sektor yang diunggulkan dalam beberapa tahun ke depan. Karena kita nggak bisa sekolah. Tapi kita butuh sekolah. Jadi gimana? ICT, Information, Communication, and Technology, itu jadi suatu cara untuk kita bisa maju sama-sama ke depannya. Jadi besok suruh Kak Ilona banyak-banyak bikin vlog, orang ngajar ya. Wow. Ya, masukin YouTube. Gitu. David, kita minta untuk bikin khotbah online sebanyak-banyaknya. Cerah mau gimana caranya. Teman-teman di Korem, apapun kegiatannya, mungkin kalian harus sudah mulai mencoba transformasi ke online. Karena gini, teman-teman, sekalipun ya, PSBB dibuka. Taruhlah PSBB dibuka 2 minggu lagi. Belum tentu orang berani untuk keluar. Amerika mau buka bisnis nih, reopening bisnis nih, ke beberapa negara bagian. Minggu depan, 2 minggu, 3 minggu lagi. Tapi belum tentu seketika itu peraturan dicabut, orang bisa langsung dengan pede keluar di lapangan terbuka dan ketemu satu sama lain. Belum tentu itu bisa. Jadi tetap butuh transisi. Nah, pikirkanlah cara yang terbaik. Apakah itu kalian membuat Zoom online seperti ini, kalian main melalui media-media sosial media yang lain gitu ya. Intinya bagaimana supaya sultan kalian tetap terbangun. Oke. Nah, sekarang saya mau kasih tip and trick saja sambil kita cerita sambil kasih tip and trick. Know your potential customers. Jadi kalian kalau di Korem dalam kondisi kayak gini mau bikin kegiatan, pikirkan dulu audiens kalian siapa sih gitu ya. Audiensnya jelas anak-anak remaja. Tapi anak-anak remaja yang seperti apa? Nah, kasih contoh. Ini senior saya yang bikin studi ini. Generation Z di Indonesia. Saya dulu pernah sharing soal ini ke Tira. Mungkin dia juga masih simpen nih kopinya. Kalau misalnya butuh nanti ngomong aja. Jadi teman saya ini dia wakil dekan di Fakultas Psikologi Unpad, dia bikin survei nih tahun 2018 tentang millennials atau generasi Z. Apa sih generasi Z? Ya kalian, anak-anak kelahiran tahun 2000 ke sini. Generasi Z itu orang kayak apa sih gitu ya. Ternyata mereka itu diketahui, ini saya hanya cuplik beberapa part dari presentasi itu. Memiliki live event atau kehidupan yang kurang lebih sama ya. Anak-anak sekarang itu penuh dengan teknologi. Bukti. Apalagi zaman Covid sekarang ya.
nggak mau lagi pegang buku tebal-tebal. That's why I prefer e-books to textbooks. I think it is more convenient. Lebih enak. Mungkin satu hari ke depan kita sekolah udah nggak perlu bawa tas dan bawa buku cetak. Semua ada di iPad atau misalnya di laptop. Sekolah tinggal bawa laptop, selesai. Ya. Anak-anak sekarang, aku sama saya, lebih seneng belajar lewat YouTube. Karena di YouTube, kalian lebih suka nonton, kalian suka main warna, kalian suka lihat pola. Macam-macam. Dan ternyata lebih mudah mencari penjelasan di YouTube daripada saya baca buku. Terus, kalau untuk masalah belanja, gitu ya, ternyata lebih suka baca review customer. Sebelum saya pergi belanja di mall. Ditanya sekarang anak-anak maunya, cita-citanya apa? Semua pasti jawabnya mau jadi businessman. Ada lagi tuh yang ngomong, zaman dulu mungkin zamannya David gitu ya, mau jadi apa? Jadi PNS. Ya keren gitu, zaman dulu tuh jadi PNS ya, pegawai negeri sipil. Enggak, sama zaman saya juga katanya mau jadi apa? Maunya jadi dokter, keren jadi dokter. Sekarang, anak ditanya mau jadi apa? Maunya punya usaha sendiri. Udah bukan zamannya lagi nih jadi dokter, jadi civil servant ya, PNS tuh civil servant gitu ya. Karyawan swasta, kerja sama orang, itu udah nggak zaman sekarang. Karena kalian lebih suka untuk kerja sendiri. Gitu. Mau ngikutin jejaknya Kailona, cuma 1,5% dari 500 orang yang disurvei. Bersyukur masih ada ya. Puji Tuhan, masih ada. Terus juga anak-anak sekarang tuh, nah ini agak beda. Sosial media, pengguna sosial media juga harus dicek ya. Kalian, ini jadi salah satu trik kalau kalian ingin menjangkau anak-anak seusia kalian. Karena mereka dari studi yang kita lakukan, ternyata semua anak menggunakan Line, WhatsApp ada, tapi WhatsApp itu lebih kepada grup keluarga. Makanya, dulu zaman saya kuliah, kita tuh bikin grup Line. Semuanya ada di Line. Sekarang kita udah kerja, karena WhatsApp lebih ke arah untuk profesionalisme, kita udah kerja, kita tuh tiba ada yang ngomong di grup angkatan saya di kedokteran, bilang gini, apa udah sebaiknya kita bikin grup WhatsApp ya? Karena orang-orang udah pada nggak bikin Line, kita semua udah pada kerja. Oh, kita bikin WhatsApp. Dan ketika kita udah bikin WhatsApp, akhirnya mulai lagi, selamat datang ya di dunia om-om dan tante-tante. Nah, itu identik dengan grup WhatsApp bapak-bapak, ibu-ibu, gitu ya. Yang bercandanya, ya tau lah, bercandaan WA, gitu ya. Yang kerjanya dikit-dikit share gambar, share apa, gitu ya. Dan kalian ternyata anak-anak muda masih main Facebook, ya, masih main Instagram. Waktu itu masih ada Pet. Sekarang Pet udah nggak ada. Twitter masih, Snapchat, iya. Buat anak-anak yang sekolah di luar negeri mungkin Snapchat kepake, tapi kalau anak Indonesia mainnya Instagram. Karena Instagram semuanya mainnya. Nah, sekarang kalau ditanya, apa sih gunanya pakai handphone? Ngaku nih, aku bawa ini benar. Saya yakin ini benar angkanya. Semua bilang pakai sosial media. Apa di sini yang handphonenya nggak ada sosial media? Itu kayaknya mau harus bertobat kayaknya ya. Karena hari ini semua gadget pasti ada sosial media dan semua anak gabung atau terhubung dengan sosial medianya masing-masing. Ada yang pakai untuk akademik. Tapi juga kalau bilang untuk akademik, saya juga nggak yakin. Ada anak yang bilang, handphonenya main handphone terus, iya belajar. Nggak tahu cuma ngelihat materi pelajarannya 5 menit, sisanya main game. Ya kan? Nonton, ya kan, drakor, ya kan? Cewek-cewek pasti suka nonton drama Korea. Atau yang cowok suka juga apa enggak. Lucu adalah sekarang, dengan merebaknya toko-toko online, ternyata pengguna online shopping itu masih rendah. Karena ternyata setelah kita tanya lagi ke anak-anaknya, mereka kan belum berpenghasilan nih. Kalian belum berpenghasilan. Jadi, ternyata toko online itu kalian hanya untuk lihat, rata-rata ya hanya untuk melihat katalognya doang. Nah, kalau misalnya beli, lebih seneng ngajak orang tua, terus bisa pilih, terus orang tua ada yang bayarin. Nah, yang terpenting, opening style. Jadi, kalau opening style ini adalah mengajarkan atau meneliti bagaimana kalian itu sebenarnya suka untuk belajar. Metode belajar apa sih yang dipilih sama anak zaman sekarang? Ternyata, anak zaman sekarang itu lebih suka yang namanya visual. Ya, visual itu yaitu
main bola, nonton YouTube, presentasi, main warna. Makanya anak sekarang tuh mungkin kalau bikin catatannya berwarna-warni. Ya salah satunya karena mereka memang mainnya visual. Kalau zaman saya dulu, ya, kita itu lebih ke arah verbal. Guru ngomong apa, kita dengerin, kita tangkap, resapi. Sekarang udah enggak. Atau saya lebih cenderung yang aktivis. Aktivis itu, guru ngomong apa, yuk kita kerja di lapangan. Kita ke lapangan sekarang. Gitu. Misalnya gini, kita mau belajar biologi. Biologinya apa? Tumbuhan misalnya. Udah, halaman belakang, dalam kacang hijau. Liatin tiap hari ditumbuh. Itu aktivis. Gitu. Nah, anak sekarang itu tipenya visual and sensing. Lagi namanya global. Global tuh gabungan dari kesemuanya. Gitu. Nah, ternyata hasil wawancaranya mereka bilang ada begitu banyak website yang cocok untuk cara belajar saya. Contohnya YouTube. Ya, saya bisa nonton banyak video untuk meningkatkan pemahaman saya terhadap topik-topik tertentu. Nah, itu sedikit tentang learning style. Nah, terus yang mungkin bisa dikembangkan adalah social entrepreneurship. Jadi itu adalah sebuah ide, saya hanya sharing aja sebuah ide untuk meningkatkan membentuk sebuah usaha kecil dan menengah atau rumah tangga atau home industry yang punya added value untuk komunitas. Kenapa kita harus memikirkan ini? Karena bagi teman-teman yang sedang sekolah, mungkin yang sedang sekolah nggak begitu berasa, tetapi bagi mereka yang sudah punya keluarga atau mungkin mereka yang dari kecilnya sudah terbiasa membantu orang tua berjualan. Dulu zaman saya banyak sih teman-teman yang mamanya di kantin, anaknya bantuin ngejualin gitu ya. Setiap hari anaknya, mamanya punya catering, anaknya ngebantuin jualin, kita beli makanan bareng-bareng lewat dia gitu ya. Itu akan terasa sekali bahwa mereka akan kesulitan pada masa-masa seperti ini. Jadi perlu difikirkan juga bahwa ada teman-teman yang mungkin juga berjuang untuk hidup gitu. Tapi bagaimana caranya kita punya kayak ini agar memberikan nilai tambah buat mereka. Hingga dengan demikian, dengan kalian bisa membantu teman-teman kalian yang juga membutuhkan, akan memberikan engagement lebih kuat antara teman-teman remaja dengan korem. Nah, ini juga salah satu teori yang saya pakai dalam memimpin Satgas. Jadi, saya terbiasa, kembali lagi ke cerita bahwa tidak mungkin sebuah permasalahan kompleks seperti corona ini diselesaikan seorang diri oleh saya sebagai seorang dokter. Kemampuan saya juga terbatas. Akuilah bahwa kemampuan kita terbatas, kita manusia yang sangat penuh dengan kekurangan dan keterbatasan. Oleh sebab itu, kita butuh bantuan orang lain. Jangan pernah malu untuk minta bantuan sama orang. Nah, untuk masalah COVID ini, saya mengajak teman-teman untuk bersama-sama memikirkan mungkin kolaborasi dalam, saya memakai kolaborasi 5 pilar. Akademisi, bisnis, communities itu adalah masyarakat, government, dan media. Gereja itu ada di yang T, atau communities. Mereka adalah simpul masyarakat. Gitu. Akademisi contohnya Kak Ilona, ya. Bisnis, jadi kalau ada yang punya usaha rumahan, ya. Media, ya apapun sosial, government ya pemerintah pasti. Media, sosial media, kalian punya Instagram, kalian punya Twitter, kalian punya Facebook, atau mungkin kalian ada yang biasa menulis di online. Tentunya Korem juga pasti punya website, karena setahu saya GKI Gading Indah punya website. Bisa aktif menulis di situ, memberikan sebuah testimoni selama COVID ngapain aja, gitu ya, atau bikin vlog dengan cara yang kreatif lah, gitu ya, bikin vlog, nulis lagi, si testimoni, atau bikin podcast. Sekarang zamannya podcast, why not bikin podcast, ya, itu juga menarik untuk bisa didengerin sama teman-teman kalian. Juga mungkin butuh support moral gitu dari kalian. Mungkin kita nggak bisa kasih uang, tapi kita bisa kasih support moral. Oke. Jadi semua teori yang tadi saya jabarin kita masukkan ke dalam realita, kita buat jadi kenyataan dengan membentuk Satgas, tim Satuan Tugas Permias Nasional untuk COVID-19. Nah, idenya waktu itu kami mulai dengan
Permias di East Coast. Kan di Amerika ini negara bagiannya banyak banget ya, ada 50 negara bagian dan mahasiswa Indonesia tersebar di seluruh negara bagian itu. Kebetulan karena saya ada di di New Jersey, dan saya adalah yang paling ketua Permias yang paling senior yang ada di East Coast, di wilayah timur Amerika, maka waktu itu mereka minta saya untuk, boleh nggak kita mulai duluan aja dari yang di East Coast sebagai sebuah prototype, apabila ini berhasil, kita maju ke nasional. Kita bikin surveillance, kita pendataan ada berapa mahasiswa, ada yang udah kena COVID atau belum, dan sebagainya. Lalu kita melakukan video conference bareng-bareng sama elemen pemerintah, yaitu Konsulat Jenderal Republik Indonesia di New York. Nah, ini waktu itu saya langsung diminta untuk pimpin rapatnya, terus kita video conference sama mahasiswa di 15 negara bagian yang ada di Timur Amerika. Nah, akhirnya karena itu berhasil, maka kami membentuk tim dianggap berhasil. Jadi ada permintaan dari teman-teman di level nasional, 50 negara bagian, untuk bagaimana kalau kita membuat sebuah satgas untuk level nasional. Maka kami buat nih timnya. Ada 27 orang. Mungkin ada yang kenal muka-mukanya, saya nggak tahu. Jadi ini semua adalah anak-anak dari East Coast sampai West Coast. Kami buat timnya, dan pada kondisi ini kita tidak boleh lagi membedakan mereka itu siapa, asalnya dari mana, latar belakang suku, ras, agama, budayanya apa. No. Yang penting lo bisa kerja, lo mau kerja, lo punya hati, let's join. Oke, let's work together. Saya cuma minta sama mereka adalah, lo bersedia apa enggak? Karena ini akan makan waktu yang cukup banyak. Kuliah lo terganggu atau enggak? Karena saya selalu bilang, bagaimanapun kamu sampai di Amerika, tujuan utamamu adalah kuliah. Kalau tujuan utamamu belum tercapai, kamu mendingan fokus aja sama tujuan utama kamu. Saya selalu bilang begitu. Karena saya nggak mau, di kemudian hari, misalnya prestasi kamu turun hanya karena kamu ikut-ikut seperti ini, dan kamu terganggu. Nah, ini juga notice buat teman-teman, kuliah, SMA, kalau kalian mau ikut kegiatan OSIS, mau ikut BEM, apapun kegiatan kalian di kampus, pastikan dan ingatlah kembali bahwa kalian itu kuliah untuk belajar dulu. Jadi kalau misalnya kalian belajar, terus kalian nggak maksimal, terus kalian ikut-ikut segala macam kegiatan, jangan pernah salahkan kalau kamu nilainya turun karena kegiatan itu. Karena kamu mengambil komitmen dan kamu meyakinkan kami bahwa kamu mampu. That's why kamu jadi pengurus. Sekarang kalian jadi pengurus Korem dan kuliah. Kalau tiba-tiba nilai kalian turun, jangan salahin GKI Gading Indah karena merekrut kalian sebagai komisi remaja. Karena tugas untuk belajar adalah sebuah kewajiban. Ini Korem adalah pelayanan. Pelayanan diberikan jika kalian sudah dianggap mampu dan setia pada perkara kecil, maka kamu akan diberikan perkara yang lebih besar. Dan saya jalani betul. Kenapa saya bisa bilang gini? Karena saya sudah praktekkan. Saya di Amerika dalam 1,5 tahun saya sekolah sampai hari ini, IPK saya 4,0. Ini nilai maksimal 4,0. Bukan bermaksud untuk sombong, tapi saya memberikan contoh kepada teman-teman bahwa untuk kita bisa join ke kegiatan yang seperti ini, selesaikan dulu kewajibanmu yang paling utama. Dan betul, salah satu anak buah saya di grup ini, dia bilang, selama COVID ini saya merasa kesulitan belajar. Tapi saya mau untuk bantu. Oke. Stres kan? Semua stres di dalam kamar, nggak bisa kuliah. Tapi teman-teman tahu, kemarin dia baru dapat report, hasilnya IPK-nya 3,8. Jadi, saya nggak masalah dong. Malah saya semangatin dia terus, ya udah, kamu sekarang mau fokus, kamu lagi libur untuk summer, lanjutkan COVID-nya. Fokus. Tapi yang penting tujuan utama tercapai dulu. Bahwa belajarnya nggak boleh ditinggal. Dan saya yakinkan bahwa semua anak yang di grup ini semua cum laude. Terus 3,5. Saya bisa bilang itu. Oke. Nah, balik lagi ya. Setelah kita punya tim, kami melakukan kolaborasi. Ya, tiap minggu kita ada meeting. Meeting sama kantor perwakilan Republik Indonesia. BRI Washington DC, KJRI New York, Chicago, LA, San Francisco, dan Houston. Kita rapat bersama,
Karena terus terang waktu itu Permias mendapatkan kepercayaan untuk mengelola dan memastikan kondisi mahasiswa se-Amerika Serikat. Jadi pada saat COVID ini mulai jadi masalah di seluruh dunia, jadi pandemi, dari pemerintah Republik Indonesia mensyaratkan atau mendorong untuk fokus pada penanganan 4 populasi kunci. Ceritanya waktu itu. Pekerja migran, salah satu contohnya tuh ABK ya, anak buah kapal, pasti beritanya nyampe di Indonesia, mereka ada puluhan ribu di Amerika Serikat ini dipulangkan. Lalu kedua adalah lansia, yang ketiga adalah mahasiswa, yang keempat adalah turis. Turis disuruh pulang duluan, segera pulang. Jadi aman. Semua kantor perwakilan kita fokus sama fokus sama pemulangan anak buah kapal yang jumlahnya puluhan ribu. Mahasiswa semua dikasih ke Permias, tapi kita report setiap minggu ke mereka. Jadi kita bikin deh nih strateginya. Kita bikin health guideline, kita bikin layanan kesehatan mental, kita buat sensus, kita buat screening, kita buat penjangkauan mahasiswa, kita buat juga pelaporan, dan akhirnya kita buat sebuah website sebagai portal informasi tentang COVID-19 bagi mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat. Saya mulai dari yang pertama. Nah, ini adalah kami mendesain sendiri COVID-19 Guidelines for Indonesian Students in the US ya. Kami upload, kami sebarkan, dan ini kita buat dengan mengadaptasi protokol dari CDC, dari WHO, semua kita buat dan kita adaptasi untuk kondisi mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat. Berikutnya adalah kami membuat yang namanya evidence-based health information. Waktu itu kita ngomongin soal corona ya. Cara pakai masker tuh gimana? Gimana sih tips and trick belajar jadi online? Gimana sih menjaga kesehatan mentalmu ya? Cuci tangan yang bersih kayak gimana? Prinsipnya adalah saya selalu bilang sebagai seorang mahasiswa dan seorang akademisi, mahasiswa itu kan masuk ke dalam kategori akademisi. Apapun informasi yang disampaikan, itu adalah harus informasi yang benar dan akurat. Cara taunya gimana? Baca sumbernya, baca jurnalnya, baca artikel penelitiannya misalnya, atau baca guideline-nya yang benar dari WHO. Kalau kamu nggak yakin, di tim Satgas itu yang dokter ada 3 orang. Ada saya, ada 2 lagi teman-teman saya. Kalau misalnya kami bertiga masih nggak yakin, kita cari ahli yang benar-benar ahli. Profesor misalnya. Apakah infografis yang dibuat ini sudah benar, sesuai dengan teori? Ya, karena kita wajib untuk menyampaikan sesuatu yang benar, kita menyampaikan sesuatu itu dalam waktu yang cepat dan benar. Informasi yang benar adalah informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ingat, ini juga sesuai dengan firman Tuhan, bahwa kita nggak boleh mengucapkan suatu kebohongan. Ya, apapun yang kita bicarakan, itu akan diperhitungkan. Jadi, ingat bahwa apapun yang keluar dari mulut kita, apapun pernyataan yang kita buat, itu dasarnya adalah harus benar dan harus tepat. Nah, kita juga membuat layanan mental health support. Jadi di mental health support ini kami waktu itu ya, saya dan teman-teman dari survei yang kami buat terjadi peningkatan bahwa mahasiswa itu di Amerika Serikat mulai mengalami gangguan ya, mulai dari depresi, kecemasan, ya. Syukur-syukur sih masih dalam batas yang ringan, belum kecemasan yang berat gitu ya, enggak sampai ada mungkin gangguan-gangguan, enggak. Karena kenapa? Karena mereka yang biasanya pergi keluar ya kemana-mana, sekarang harus ada di dalam kamar kos yang mungkin ukurannya cuma 2x2 meter, sempit, nggak bisa kemana-mana, hanya diam di situ. Kebayang nggak sih kalian di dalam kandang gitu? Itu kan stres. Jadi kami merekrut teman-teman mahasiswa nih di luar Satgas yang mau bantu menjadi konselor. Konselor ya, konselor teman sebaya. Kita latih waktu itu. Tujuannya bukan untuk membuat mereka menjadi seorang psikolog handal, bukan. Tapi tujuannya adalah untuk membuat mereka mampu untuk at least menjadi pendengar yang baik, membantu memberikan penyelesaian terhadap masalah yang dihadapi oleh teman-teman yang butuh tempat cerita ini gitu. Saya yakin di antara teman-teman pengurus Korem,
pasti ada teman-temannya yang udah mulai curhat-curhat, gue bosan di rumah, gue stres, gue nggak tahu mesti ngapain lagi. Maka mungkin nanti dengan dibantu oleh Ko David dan Kak Ilona, kalian bisa mencoba menjadi menjadi seorang konselor yang bisa memberikan penyelesaian bagi mereka. Ya, karena mungkin untuk sharing sama yang lebih senior ada ketakutan tersendiri. Atau mungkin kadang bahasanya nggak nyambung. Dan mungkin kalau WA ke David atau ke Ilona karena mungkin juga ada pekerjaan, sibuk, nanti dibalasnya malam. Tapi kalau kalian sehari-hari kan kontaknya udah pakai Line, pakai apa, cepet ngebalasnya. Ada apa-apa kalian tinggal terima telepon. Kalau mau ada video pelatihannya, waktu itu kita siarkan live kok via YouTube, nanti saya kasih linknya. Oke. Nah, ini sensus yang kita buat waktu itu. Jadi, Amerika Serikat ini kami bagi menjadi East Coast, Timur, dan Midwest, ya. Midwest itu wilayahnya Chicago, Minnesota, Michigan, ya, Illinois, gitu-gitu. Terus kalau East Coast tadi New York, New Jersey, New Hampshire, Philadelphia, DC, dan sebagainya. Terus Southwest itu kita bagi itu adalah daerah-daerah selatan, jadi Texas, Florida, dan sebagainya. West Coast 1, Southern California ke bawah. West Coast 2 adalah Northern California ke atas sampai ke Alaska situ. Kita catat nih mahasiswa, tiap minggu kita update. Ada 4.400 ternyata jumlah mahasiswa Indonesia, dan kita pastikan siapa yang kena COVID, nggak ada, puji Tuhan sampai hari ini nggak ada yang COVID. Siapa yang masih harus masuk kelas, ya ternyata ada loh yang masuk kelas karena mereka pilot, sekolah pilot, gitu ya. Siapa yang tinggal di asrama, siapa yang harus keluar asrama, siapa yang setelah harus keluar asrama. Karena kan kebijakan kampus nih, asramanya mau ditutup, gitu ya. Ternyata bantu untuk mereka nulis petisi ke kampus supaya mereka bisa tetap tinggal di kampus, ya. Apa yang nggak punya tempat tinggal dan berapa yang udah balik ke Indonesia. Ini data per 4 Mei 2020. Nah, kita juga bikin survei. Kita cek, diminta ngisi survei. Surveinya rahasia ya tentunya. Nah, pasti kita minta tuh health risk assessment. Dan nggak gejalanya, ya. Punya faktor risiko nggak seperti bepergian ke luar negeri dan sebagainya. Ini hasilnya nih, kita buat infografis kayak gini. Terus kita juga waktu itu, ada nggak ya yang punya kebutuhan khusus mahasiswanya gitu ya, misalnya butuh logistik, makanan udah mulai habis tapi belum bisa belanja dan sebagainya. Nah ternyata ada juga yang ngisi, puji Tuhan, kita tahu ada yang punya masalah, ada yang khawatir sama asuransi, ada yang khawatir sama masalah kesehatan, food and logistik, ada yang pengen pulang ke Indonesia gitu ya, masalah tempat tinggal. Nah, dan tiap minggu ini kan kita rapatkan. Habis kita rapatkan, kita evaluasi. Jadi dibuatlah sama anak buah saya, sama teman-teman saya yang bagian untuk pendataan. Ternyata trennya dari minggu ke minggu ada penurunan kebutuhan. Artinya, kami follow up yang kita lakukan itu berhasil. Nah, ini penting juga buat teman-teman Korem. Kalau kalian mau buat program kerja, tolong dibuat parameternya yang jelas apa, indikatornya apa. Kalau bahasanya Kak Ilona, kompetensi dasar yang harus dicapai itu apa, ya. Tercapai atau tidak tercapainya, kalian harus bisa report pada Kak pembinanya, yaitu Ko David. Oh, ini programnya berhasilnya sekian, kita kurangnya di sini, kok. Supaya jadi evaluasi ke depannya harus ngapain, supaya program yang kalian buat itu bisa berhasil. Mungkin contohnya adalah tingkat partisipasi kalau kalian bikin acara apa, target yang ikut berapa, hadir berapa, nanti kalian evaluasi sama Ko David, kenapa ya bisa begini. Nah, itu jadi satu mekanisme check and balance yang akan membantu pelayanan kalian sebetulnya. Gitu. Ya. Nah, ini outreach ya. Ini salah satu contoh nih tadi, ada yang butuh food on logistik ya. Lihat, makanan atau logistik. Nah, ini salah satu bentuknya. Kita minta bantuan, kita diskusi sama KJRI, sama KBRI setempat. Mereka bilang, ya kita juga ada rencana, Dr. Alvin, untuk share logistik ke mahasiswa. Tuh, mereka udah siapkan anggarannya. Tapi jumlah tuh orang yang butuh minta bantuan banyak kan ke KJRI. KBRI itu banyak yang minta bantuan. Nah, tujuannya ada Satgas juga
ternyata membantu mereka karena kita bisa memverifikasi supaya jumlah yang mereka siapkan sembako-sembakonya itu tidak berlebihan gitu. Jadi dari tadi ada yang masuk ke kita butuhnya berapa, misalnya gini, saya ambil contoh yang paling gampang. KJRI New York itu punya wilayah kerja mulai dari Maine, ujung timur Amerika, sampai ke bawah, North Carolina dan South Carolina. Jauh, luas sekali. Jumlah mahasiswanya ada 1.000 lebih. Tapi apakah 1.000-1.000-nya harus dikirimin paket? Enggak. Siapa yang butuh aja. Di atas dari survei tadi, kami merekomendasikan kepada KJRI bahwa diperlukan 20 sembako untuk mahasiswa di Delaware misalnya. Dibutuhkan 10 paket sembako untuk mahasiswa program beasiswa PDP di Philadelphia misalnya. Seperti itu. Nah, itu juga berlaku untuk di Korem. Misalnya ada teman-teman yang butuh bantuan, butuh, kita kan nggak tahu karena kondisi ekonomi jemaat di gereja sangat bervariasi. Misalnya gereja udah menyiapkan nih paket bantuan, dan mungkin David sebagai seorang pembina terbatas untuk bisa mengawasi seluruh anak remaja. Nah, kalian di Korem bisa bilang, David, bisa nggak disiapkan 5 paket sembako, misalnya. 5 paket sembako untuk siapa? Untuk si A, si B, si C, si D, si E. Mereka butuh, iya mereka sudah sampaikan kepada kami butuh. Tapi kalau David, dasarnya adalah percaya kepada kalian. Nah, disinilah perlunya bijaksana, hikmat untuk teman-teman di Korem menganalisis dan lebih peka sama sesama kalian. Karena sekali lagi ini adalah pelayanan gitu. Inilah pelayanan. Kita nggak dibayar, nggak halo-halo ke semua orang bahwa kita ini adalah Korem, kita adalah pengurus di Korem, enggak, tapi pelayanan kalian itu pelayanan yang baik adalah pelayanan yang menghasilkan buah. Jadi orang itu akan berasa kok kalau kalian benar-benar melayani dengan sungguh-sungguh. Dan tentunya dalam pelayanan itu harus ada kerjasama yang baik antara seluruh anggota tim. Tidak hanya di dalam Korem, tapi juga dengan pembinanya, dengan majelisnya. Terlebih penting adalah dengan jemaatnya. Dan pastikan bahwa jemaat itu memang butuh untuk dibantu. Jemaat kalian, maksudnya anak remaja di Korem GKI Gading Indah itu memang butuh dibantu. Jangan kalian merasa, wah kita udah bantu-bantu. Ternyata, enggak, saya nggak butuh dibantu. Ngapain repot-repot? Jadi, save your energy, kerja dengan efisien. Gitu. Ya, dasarnya adalah pelayanan kasih. Nah, ini akhirnya kita bikin nih, kita launching nih akhirnya. Setelah 1 bulan, kita akhirnya diberikan kesempatan untuk bisa launching pusat informasi data. Nanti kalian bisa cek nih, covid19.permiasnasional.com. Di situ ada berbagai informasi, ada data sensus mahasiswa, ada berbagai guideline, ya, ada berbagai guideline tentang kalau pulang harus nyiapin dokumen apa aja, kalau kemarin tuh ada update aturan Menteri Kesehatan terbaru, protokol-protokol yang terbaru ya. Dan karena kemarin momennya adalah momen Lebaran, teman-teman, saya juga harus mampu memeriksa ya, dan membaca panduan tentang sholat Idul Fitri di rumah. Saya bukan orang Islam, tapi setidaknya saya memberikan wujud kasih saya kepada mereka yang merayakan Lebaran dengan kita juga harus aware lah, kondisi kayak gini, siapa sih yang nggak senang Lebaran? Kita juga yang nggak ngerayain Lebaran, kita juga senang tiap kali Lebaran. Minimal kita kecipratan ketupat, opor ayam, sama sayur labu, sama sambal goreng ati, sama rendang. Minimal kita kecipratan itu. Ya. Tapi dalam kondisi kayak gini, kita juga harus mau untuk melayani mereka, berbagi kasih kita kepada mereka. Walaupun kita nggak memberikan parcel atau donasi apapun pada mereka, tetapi dengan kita bisa mengupload informasi tentang bagaimana sih kamu yang seorang diri di dalam kamar kecil itu bisa tetap sholat Idul Fitri. Gitu. Boleh nggak sih sholat Idul Fitri itu sendirian? Dari zaman dulu sholat Idul Fitri adanya di masjid. Karena nggak ke masjid, boleh nggak? Gitu. Kalau teman-teman mau tahu, itu saya baca betul-betul surat Fatwa MUI, rekomendasi NU, rekomendasi Muhammadiyah, itu semua saya baca.
Dan malah lucunya pada saat infografis itu dibuat, saya kan nyuruh teman saya yang muslim untuk buat infografisnya. Kali dia buat, saya baca. Bertele-tele sekali bahasanya. Ngulang di sana, ngulang di sini. Saya gini, saya telepon. Yuk kita bikin bareng-bareng. Saya yang pandu dia untuk bikin itu. Sebenarnya yang lebaran tuh gue apa dia gitu loh. Tapi teman-teman, itu mengejarkan satu hal. Bahwa perbedaan agama tidak memberikan batas bagi kita untuk bisa melayani sesama. Maka saya juga berharap, teman-teman, kita tahu kita hidup di Indonesia itu beragam suku dan budaya dan agama. Jadi, pelayanan memang yang utama adalah untuk jemaat sendiri, ya, untuk teman-teman remaja sendiri di gereja. Tapi, kalau ada kesempatan untuk bisa melayani mereka yang berseberangan dengan kita secara keyakinan, itu akan memberikan suatu, membuat mereka terkagum-kagum bahwa ternyata orang Kristen itu hidupnya bukan hanya untuk orang Kristen. Ya, Brian sekarang sekolah di negeri. Kondisi pada saat sekolah di Penabur dengan kondisi pada saat sekolah di negeri itu berbeda. Ketika kita masuk ke sekolah negeri, mata kita tuh kebuka bahwa sebetulnya dunia ini luas, dunia ini beragam. Dunia ini penuh dengan begitu banyak orang dengan sudut pandang dan paradigma yang berbeda-beda. Maka disitulah sebetulnya kemampuan kita untuk menjadi bijaksana dan berbaur dengan masyarakat itu diuji. Dan ini bukan hal baru. Karena di dalam firman Tuhan, Rasul Paulus saja pernah bilang, kalau kamu itu lagi ada di kumpulan orang Yahudi, jadilah seperti orang Yahudi. Kalau kamu ada di kumpulan orang Israel, jadilah seperti orang Ibrani. Orang Ibrani, jadilah seperti orang Ibrani, dan sebagainya. Artinya apa? Kita harus bisa berteman, kita harus bisa bergaul, dan kita harus bisa melayani siapapun yang kita temui. Nah, satu contoh lain, kita juga siapin kok, bahwa tadi kan saya bilang, COVID itu bukan hanya masalah kesehatan, tapi ada banyak orang yang hidupnya mulai terganggu. Ini, kita siapin di website kita promosikan bisnis, atau orang yang punya catering Indonesia, orang Indonesia yang punya catering itu kita promosikan di website kami. Jadi teman-teman lihat sendiri di websitenya ya. Saya kasih demo websitenya. Nah, ini contohnya. Nah, itu juga giving back to community. Kami yang para dokter di Amerika ada sekitar 15 orang, walaupun kita tidak mempunyai izin praktek legal, tapi setidaknya, kalau ada orang nanya, mereka bisa tanya sama kita. Karena mungkin mereka juga takut untuk menghubungi ke dokter, misalnya. Karena mereka nggak punya insurance, ada yang seperti itu. Jangan dikira semua orang yang tinggal di Amerika semuanya punya visa. Enggak, teman-teman. Orang yang tinggal di Amerika ini, orang Indonesia yang tinggal di Amerika jumlahnya ada sekitar 100 ribuan. Tetapi mungkin, 150 ribuan. Tapi mungkin setengah diantaranya adalah orang-orang yang kita sebut sebagai imigran gelap. Tapi mungkin dulunya mereka pernah datang ke Amerika sebagai seorang turis, lalu ketika visanya habis, mereka nggak pulang-pulang ke Indonesia. Dan itu nggak enak banget. Selama hidupnya mereka tinggal di sini sebagai orang yang ya kayak, gimana ya, mau kerja juga nggak bisa, mau bikin nomor pajak nggak bisa. Dan mereka sewaktu-waktu bisa dicari sama polisi imigrasi, dimasukkan ke dalam penjara imigrasi, lalu dideportasi ke Indonesia, dan selama 10-20 tahun, mereka akan di blacklist dari imigrasi Amerika Serikat. Jadi mereka nggak bisa lagi datang ke Amerika. Kasian. Padahal mereka juga di Indonesia-nya bukan orang miskin. Keluarga mereka keluarga berada. Tapi ya gitu kondisinya. Jadi kita harus yang nauin gitu ya. Mereka tuh kayak apa. Kalau bilang salah siapa? Saya bisa aja bilang, itu salah lu, bukan salah gua nggak perlu mikirin lu. Tapi kondisi kayak gini apakah kita tega? Bisa saja bilang, nggak begitu. Bisa saja bilang nggak begitu. Ya. Terus kita juga ada siap, waktu itu kumpulin dana, ya kita sebarin dari WNI di Amerika Serikat, dan puji Tuhan, minggu lalu saya yang diminta untuk secara simbolis ya, secara virtual, untuk kasih langsung, menyerahkan dan memberikan sambutan pada pemberian donasi ini melalui Palang Merah Indonesia. Dan puji Tuhan, diterima langsung oleh Sekjen Palang Merah Indonesia, Bapak Sudirman Said, ya waktu itu beliau mantan Menteri ASDM kita. Dalam pengumpulan donasi selama 3 minggu, kami berhasil
mengirimkan dana ke Indonesia sebesar 327 juta rupiah. Itu kerjasama dari semua elemen masyarakat di Indonesia di Amerika Serikat ini. Kalau bilang dolar, 21.000 dolar something lah angkanya waktu itu. Saya bukan bicara masalah jumlah, tetapi kita bicara masalah niat. Dan ketika bilang niat, seperti yang Tony ajarkan, tanganmu ketika kamu memberi, berilah dengan segenap hatimu gitu ya. Nah ini berikutnya ada data reporting dan sinkronisasi. Ini setiap minggu nih kita rapat seperti ini ya. Lihat saya rapat tadi saya pakai masker gitu ya. Terus waktu itu juga kita bikin, nah ini contoh-contoh frequently asked question yang kita terbitkan. Peraturan menteri nomor berapa kita sosialisasi ke teman-teman ke Amerika gitu ya. Dan ternyata apa yang kita lakukan ini tidak hanya berguna untuk teman-teman mahasiswa, tapi ternyata ada loh yang WA saya, Dok, Dr. Alvin mau tanya, ini yang dikeluarkan sama Permias berlaku juga nggak sama orang yang istilahnya bukan mahasiswa? Saya bilang berlaku, Pak, karena sebetulnya kan ini sumbernya dari dokumen menteri yang sama, tapi karena yang menerbitkan adalah untuk kepentingan mahasiswa, maka kita judulnya untuk mahasiswa. Kalau boleh tahu Bapak dari negara bagian mana di Amerikanya? Dia bilang sama saya, Dok, saya adalah pekerja migran, tapi saya nggak di Amerika. Bapak di mana? Saya di Kamboja. Di Kamboja, ya. Jadi gue ngerbitin ini di Amerika, yang baca orang Kamboja. Bayang nggak? Dan dokumen dan infografis seperti ini yang kita terbitkan, itu tidak hanya di-repost oleh teman-teman Permias di Amerika, tetapi juga di-repost oleh teman-teman Persatuan Pelajar di Jepang, di Amerika, Eropa, di Rusia. Mereka mengcopy dan merepost apa yang kami buat ini. Jadi bayangkan hanya dengan sekedar membuat seperti ini kan sebenarnya gampang lah bikin-bikin ini. Karena kan sekarang juga kan udah ada template-nya ya. Udah ada template kan. Tinggal ketik jadi. Kita bikin-bikin kayak gini aja. Impact-nya besar buat semua orang. Gitu. Dan saya nggak pernah terfikirkan bahwa apa yang kita pernah buat seperti ini, itu bisa di-repost sama banyak orang. Gitu. Nah, inilah bentuknya. Segala sesuatu, kalau kita bicara manajemen ya, buat anak yang belajar manajemen, ada yang namanya ini namanya OAC ya. OAC. Planning, Organizing, Control ya, Actuating, sama Evaluation. Ini bentuk evaluasinya. Atau ada yang mungkin dulu belajar komputer tuh ya, proses output akhir, outcome. Outputnya tadi udah ada tuh, semua program itu tuh udah punya output. Tapi yang terpenting adalah outcome. Bagaimana apa yang kami lakukan itu bisa berdampak sama orang. Lihat, ada begitu banyak orang yang memberikan kami pengakuan dan memberikan kami masukan. Sekali lagi, ini bukannya untuk memuji-muji diri sendiri, tapi kita bisa melihat bahwa kalau kita mengerjakan segala sesuatu dengan niat untuk melayani, maka orang juga berasa kok kalau kita niatnya memang melayani. So, why don't you start? Serve others. Ya. Dimulai dengan hal yang paling simpel yang kalian bisa lakukan. Sesuai dengan pelayanan kalian di Korem. Ya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah, sekali lagi, ya memang Amerika jadi satu negara yang paling terdampak saat ini ya. Apalagi di wilayah East Coast tuh kita berasa banget. Karena di East Coast itu ada pusat pemerintahan Amerika di Washington DC. Ada pusat ekonomi dunia di New York. Ada pusat aktivitas internasional. Karena markas PBB adanya di New York. Ya. Apalagi waktu melakukan ini adalah nasionalisme ya. Gotong royong. Semangat gotong royongnya harus ada. Jadi, kita helix ya. Jangan pernah merasa kita mampu seorang diri. Enggak. Itu sebabnya Tuhan Yesus menciptakan itu, Allah Bapa kita menciptakan kita tuh berpasang-pasangan dan kita tidak diciptakan seorang diri. Karena kita diciptakan untuk saling membantu. Ya. Saya nggak pernah lupa tuh. Itu dulu diajarin tuh sama Pak Renandi tuh dulu, guru saya. Ya. Terus kita ini bekerja sama itu penting sekali untuk menyelesaikan masalah ini. Kenapa? Karena we are in this together. Masalah COVID bukan hanya masalahmu sendiri, tapi masalah kita semua. Nah ini terima kasihnya banyak lah. Ada semuanya. Ini kerjasama semuanya.
bukan hanya kerja sama seorang dua orang. Oke, rasa itu aja yang bisa saya sampaikan. Thank you buat kesempatannya. Kalau mau diskusi silahkan. Thank you. Memberkati. Oke. Terima kasih, Ko Alvin. Rasanya udah lengkap banget ya semuanya ya. Teman-teman yang dari teman-teman remaja ada yang mau punya pertanyaan nggak? Apa yang dilakukan dari hati pasti sampai ke hati lah ya, gitu ya, Ko Alvin ya. Jadi kayak dilakukan dengan sungguh-sungguh hati itu meskipun hal-hal sederhana, meskipun mungkin kita lihatnya ini cuman kecil atau misalnya cuma hal-hal sederhana lah, tapi yang dilakukan dari hati itu pasti sampai ke hati deh ya. Oke, yang lain ada yang mau kasih pertanyaan nggak? Jadi itu yang Ko Alvin dan teman-teman di sana lakukan ya, meskipun jauh daripada keluarga yang ada di Indonesia, tapi mereka mau memberi diri, api mereka terus menyala tadi ya, tema kita sama lagu yang kita nyanyiin tadi ya, api mereka tuh terus menyala meskipun keadaan tuh kalau lagi pandemi gini kan orang rasanya udahlah mending gue aman aja, gue diem aja udah, pokoknya gue aman, kalau gue aman udah nggak mau tahu sama yang lain. Nah tapi ternyata teman-teman di sana, di Amerika sana tuh bahkan melakukan hal-hal besar sampai dia mendunia ya, orang di Kamboja aja tuh sampai maksudnya bertanya tuh juga ke kalian gitu kan ya, Alvin ya. Itu menurut aku oke banget ya. Dan lucunya teman-teman tahu nggak, di tengah COVID ya, saya tiba-tiba dapat WA konsultasi. Oh, saya masih boleh puasa nggak? Saya punya bawaan penyakit ini. Terus di tengah COVID ini saya masih boleh puasa nggak? Saya tanya, puasa apa Bu? Puasa Ramadan. Puasa Ramadan gitu ya. Terus dia bilang, bukan dok, saya puasa Saban. Puasa Saban aja gue nggak pernah denger, gue nggak ngerti gitu ya. Jadi gitu loh. Gue juga nggak ngerti, puasa Saban tuh puasa apa gitu kan. Apa itu puasa apa? Puasa Saban. Kan kalau di Islam itu katanya nih, saya juga akhirnya tau nggak teman-teman, itu sampai diskusi sama komunitas, sama pengurus masjid, sama ustadz, nggak, saya diskusi tanya, ini puasa Saban tuh puasa apa? Karena nggak tahu ya. Karena nggak tahu gitu, takut salah ngasih info gitu kan. Benar. Oke, teman-teman remaja ada yang mau itu nggak? Mau nanya langsung ke Ko Alvin nggak? Saya. Oke, baik. Silakan Bapak Adrian. Silakan. Gimana ya? Kalau misalkan kita sudah ingin menyebarkan impact yang baik bagi orang. Seperti contohnya misalkan kayak menyuarakan bahwa stay at home aja di rumah, tapi itu tidak direspon positif oleh masyarakat luas atau mungkin orang-orang terkecil dari komunitas terkecil lah. Contoh misalkan teman masih ada yang sering keluar atau gimana. Nah, gimana cara merubah stigma mereka bahwa ayo dong, jangan ini terus dong, itu maksudnya lah. Jangan kita lakukan ini jangan based on pribadi, tapi untuk kebaikan bersama, nah gitu misalkan. Oke. Bebannya, langsung jawab ya? Gimana? Oke. Jadi yang jawabnya gini, kalau kita harus pahamin dulu, orang itu nggak mau ngikutin instruksi itu kenapa? Ya, apakah mereka memang udah bosan dengan COVID? Sekarang zamannya, ini istilah ya, selain yang namanya, kan kita namanya COVID itu pandemik ya, jadi penyakitnya ini beredar di seluruh dunia. Tapi kita juga menemukan satu masalah baru, ya, namanya infodemic. Oh, apaan tuh? Infodemic. Ya, kita sekarang terlalu dibombardi dengan begitu banyak informasi. Dari informasi yang benar sampai yang salah. Nah, mungkin orang udah dalam tahap kayak, gue males banget deh dengar-dengar yang berbau-bau COVID ya. 2, gue juga stres di rumah misalnya. Nah, kalian bisa mulai dengan cara kalian ya. Misalnya, ajak ngobrol one-on-one dengan ngobrol yang santai, yang ringan. Yang kedua, kalian bisa bikin infografis, bikin posting di Instagram dan sebagainya. Bisa. Atau kalau memang orang udah males banget untuk ngikutin kalian, please kalian sudah ikut membantu menyebarkan sesuatu yang benar. Masalah orang meresponnya bagaimana, itu urusan mereka. Tapi kewajiban kalian adalah meneruskan informasi yang benar.
kita nggak bisa paksa orang. Karena pada akhirnya pelaku itu orang yang putuskan. Tapi kalau kalian bisa kenal dan ajak ngobrol itu baik. Sampai dia punya komitmen untuk ayo kita sama-sama, itu bagus banget. Tapi kalau emang mereka tetap denial, ya udah. Yang penting udah disampaikan kok. Yang penting kan yang niat penting kita melakukan bagian kita gitu kan ya. Ya. Betul. Setuju. Oke, thank you. Oke, ada lagi yang lain? Mau nanya lagi? Ada siapa aja nih? Brian. Ya. Brian kayaknya udah unmute tuh. Mau siap-siap ngomong tuh. Waduh. Oke. Aku nanya deh. Menurut Ko Alvin itu, tanggapan Ko Alvin terhadap, kan sekarang banyak ya orang-orang yang apa sih, mereka tuh yang di Instagram suka tenar kayak kasusnya Indira Kalista kemarin, kayak dia seolah-olah nggak peduli gini. Terus beberapa hari kemudian langsung klarifikasi minta maaf. Terus besoknya ada lagi yang ngulangin klarifikasi minta maaf gitu. Terus menurut Ko Alvin gimana tuh, Pak? Ko Alvin tahu kan berita di Indonesia? Mereka YouTuber lagi cari heboh. Oh, jaring. Iya, jadi bukan jaring. Jadi si kasus-kasusnya Indira Kalista mereka tuh bikin podcast ya, Brian ya? Mereka bikin podcast apa YouTube sih podcast? Podcast jadi nggak peduli sama COVID gitu. Oke. Jadi kayak bahasa provokasi lah mereka. Nah, terus kan kemudian naik postingannya naik, dihujat netizen. Nah, besoknya klarifikasi. Nah, tapi nanti besoknya ada lagi tuh YouTuber yang kayak gitu-gitu. Pokoknya seolah-olah nggak peduli COVID, bla bla bla. Nah, tapi nanti kalau udah dihujat baru klarifikasi lagi gitu. Oke. Gini ya, teman. Saya oke lah. Boleh bilang saya klise ngejawabnya, tapi gini. Ini penting untuk kalian bijak dalam mengelola sosial media. Saya nggak peduli follower kalian berapa. Mau banyak atau sedikit. Tapi setidaknya apapun yang kalian buat di sosial media kalian. Mau di podcast, mau di YouTube, apapun itu akan diperhitungkan oleh setiap mereka yang mendengarkan. Jadi selalu hati-hati. Jaga lisan, jaga tulisan. Setiap kalian akan mengeluarkan sesuatu ke publik. Kalau kalian nggak yakin dengan apa yang kalian akan omongin, mending diem. Nggak usah update apa-apa. Tapi kalau kalian yakin bahwa itu akan memberikan bagian positif, maka berhikmat saja bahwa, oke, silakan posting sesuatu di sosial media kalian. Dan gini ya, apa sih bilang harus bijak? Karena mungkin kita untuk bisa menyampaikan sesuatu yang benar itu harus salah dulu, baru kita dihujat dulu, baru kita sadar dan bikin permintaan maaf. Anak Tuhan nggak begitu. Karena anak Tuhan itu selalu penuh dengan perhitungan dan menyampaikan segala sesuatu itu yang benar dan membangun. Ingat ya, Rasul Paulus bilang, saya lupa ayat lengkapnya, tapi dia bilang gini, janganlah kamu mikirin apa yang di dunia ini, tapi pikirkanlah segala sesuatu yang sedap didengar, yang baik. Itu pokoknya yang itu deh ayatnya. Ingatnya itu. Karena kalau kalian hanya mengeluarkan sesuatu, menimbulkan sensasi, dan berpotensi menimbulkan konflik, kalian bukan anak Tuhan. Anak Tuhan adalah anak-anak pembawa damai. Jadi, bijaklah dalam menggunakan sosial media. Oke, gimana Brian? Benar sih, kayaknya memang kelompok-kelompok itu. Dikoreksi dong, Kailona. Gue lupa ayatnya. Kenapa? Ayatnya dikoreksi. Bener nggak ya? Iya benar, ada apa yang sedang didengar, apa yang di mana itu kok David? Filipi berapa ya? Ada sebentar. Tapi mereka bisa jadi cari sensasi tuh. Di tengah-tengah. Iya, benar sih. Tujuannya mereka. Tapi kan betul,
betul kok David, sensasinya dengan cara menimbulkan konflik di antara orang lain. Iya. Ya Menimbulkan biar namanya makin tenar aja udah. Itu di ayatnya tadi Filipi 4 ayat 8. Iya. Ya, Filipi 4 ayat 8, betul. Karena gini ya, perhatikan nih teman-teman. Kalau kalian hidup dari sensasi, maka selamanya hidup kalian akan penuh dengan konflik. Contoh. Orang yang hidupnya penuh dengan konflik. Dia mencari nama karena lewat konflik. Ada tuh di Indonesia, namanya Nikita Mirzani. Itu orang hidupnya kok dari konflik ke konflik, kan? Dari ngeributin orang lain. Dari menghasilkan pernyataan-pernyataan yang kontroversial. Apakah kalian mau seperti itu? Nah, tapi memang bener ya, baik juga untuk karena memang itu sih kayaknya yang lagi berkembang di public figure di Indonesia tuh kayaknya lagi menuju ke situ gitu, sengaja bikin sensasi-sensasi gitu, tapi ujungnya tuh hanya pengen ya viewer di YouTubernya banyak atau subscribe-nya banyak gitu-gitu. Nah, maka bener sih sebagai remaja tuh jalannya kayak gitu memang harus dihindari gitu. Oke, Brian gimana? Apakah menjawab, Brian? Sinyal aku hilang ya. Terus kok. Ada, Bray? Oke, ada lagi nggak yang kasih pertanyaan? Teman-teman. Ada siapa aja ya? Ada lagi mau nanya? Oh, ada Bapak Penatua juga. Siapa ya? Kobet. Ada Bapak Penatua Kobet. Robert. Baru. Serius nih Penatua? Ya ampun. Iya, itu Bapak Penatua. Panggil Bapak lagi. Lona jadi ingat, teman saya udah jadi Penatua juga loh. Serius. Saya punya teman udah jadi Penatua, si Kathy. Kathy itu pendeta kali. Itu Udah dia menuju pendeta, bukannya masih Penatua. Kathy siapa? Iya, masih Penatua. Penatua. Iya, dia Penatua. Kathy yang di itu kok, Surabaya. Katalia. Katalia. Oh iya. Ada Itu calon teman pendeta saya juga. Waktu SMP SMA. Oke, ada lagi nggak nih yang lain? Kevin? Dia tidak ada. Oh, tidak ada. Oke. Yaudah, kalau nggak ada dari aku, kalau Alvin ada pesan-pesan penutup atau apa lagi? Apakah sudah? Atau ada yang mau sharing? Jangan-jangan ada yang juga melakukan ya di misalnya hal-hal sederhana ya kalau Alvin ya, kayak ngegantung itu loh. Aku lihat di Instagram ngegantung di pagar rumah. Ini siapa yang buat ojol-ojol kayak siapa yang butuh silakan ambil, yang butuh sembako silakan ambil. Itu kan juga hal-hal sederhana ya yang bisa dilakukan di tengah-tengah pandemi COVID ini. Ada mau sharing nggak yang lain? Ya. Oke, jadi memang itu ya, kita memang harus selalu menularkan energi positif ya. Sesederhana postingan-postingan kita di sosial media tuh sebaiknya adalah postingan-postingan yang membangun, memotivasi satu sama lain. Oke. Nah, ada kok Instagramnya Komisi Remaja. Nah, itu tiap hari kata-katanya juga bagus kok. Ya sekarang temanya lagi tentang Kevin temanya sekarang dalam bahasa Inggris lies. Iya tentang lies itulah. Oke. Kasih alamatnya. Oke, ada lagi? Udah ketemu nih PMDKIGI. Udah. Tuh, udah langsung ketemu. Kalau sudah, maka terima kasih ya Ko Alvin. Nanti terima kasih yang lain disampaikan sama Ko David. Ya. Aku kembalikan. Melengkapi dulu Ko David yang sekalian melengkapi pembahasan kita malam ini kok. Aku kembalikan kepada Ko David. Terima kasih buat Alvin yang mau berbagi gitu ya di saat-saat sibuk dengan segala kegiatannya itu. Apapun yang kita mulai dengan ketulusan hati juga dan kesungguhan kita untuk melayani sesama gitu kan pasti membuahkan sebuah hasil yang baik dan berdampak begitu kan.
Nggak usah memandang responnya banyak apa enggaknya, tapi kesediaan kita untuk berbagi ataupun melakukan sesuatu buat Tuhan, itu dilihat olehnya gitu. Dan kita dipanggil untuk melakukan terus-menerus bukan karena pujian, bukan karena kita mendapatkan sesuatu, enggak, tapi karena kita sudah ditebus terlebih dahulu gitu kan. Nah, nanti dari Korem ada kenang-kenangan buat Ko Alvin. Nah, cuma nanti bingung ngirimnya gimana. Nanti kita ngomong-ngomong ngirim buat Ko Alvinnya gimana. Waduh, jangan repot-repot. Terima Kan, kasih. biar diingat gitu kan. Terus Ya, tutup dengan doa syafaat gitu kan ya. Ko Obed boleh ini enggak doa syafaatku? Ko Obed. Apa kok? Doa syafaat ya. Doa syafaatnya apa? Tutup, ya, tutup persekutuan dengan doa syafaat. Ini doanya. Apa kok, sorry? Ya, ditutup. Ada doa. Kau berdoa syafaat ya dan menutup. Ini ininya apa namanya? Pokok-pokok doanya. Oh, oke. Oke ya. Ya, silakan Bet. Teman-teman, mari kita bersyafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga pada saat ini kami dapat berkumpul, meskipun secara online, untuk mendengarkan firman-Mu, untuk mendengarkan kesaksian dari teman kami, Alvin, ya Tuhan. Ya Tuhan, pada malam ini kami bersyafaat, berdoa untuk bangsa dan negara kami dalam menghadapi pandemi ini, ya Tuhan. Kiranya Kau sendiri yang akan memimpin pemerintahan kami, ya Tuhan, agar dapat mengambil keputusan terbaik dalam mengatasi wabah pandemi, ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja Tuhan dimanapun, tetap dapat menjadi berkat di situasi yang sulit ini, dapat menjadi lilin penerang sebagai dimanapun mereka berada, ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk remaja GKI Jadi Indah yang akan berbaktian besok, bukan hanya remaja GKI Jadi Indah, kami berdoa untuk kebaktian gereja-gereja yang lain, agar dapat tetap menjadi berkat dan tetap menjadi lilin penerang bagi mereka yang membutuhkan, ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pribadi yang sedang sakit, yang sedang bergumul dengan masalah. Engkau sendiri yang mengetahui masalah mereka, ya Tuhan. Kiranya Engkau sendiri akan menuntun mereka, memberikan jawaban untuk pergumulan mereka, dan Engkau juga yang akan memberikan kesehatan untuk mereka yang sedang sakit, ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk yang ulang tahun. Kami ucapkan terima kasih atas 1 tahun tambahan yang Kau berikan kepada teman-teman kami, sahabat-sahabat kami yang ulang tahun ini, Tuhan. Agar kiranya mereka semakin dekat pribadinya dengan Engkau, ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk hidup dan pelayanan Alvin, ya Tuhan. Agar kiranya dalam hidup dan pelayanannya, dia semakin dekat, semakin serupa dengan Engkau, Tuhan. Biarlah apa yang dia jalani sesuai dengan kehendak-Mu, dan Kau sendiri akan menyertainya panjang perjalanan hidupnya, Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan syafaat kami pada hari ini, pada malam ini hanya ke dalam penyertaan-Mu saja. Hanya kepada-Mu saja kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. 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 Kok David? Ya teman-teman David di mute jempol. kok David di mute. Jempol teman-teman Kok jempol. David. Kok Davidnya nggak itu ya? Kok David. Udah ngoceh dia. Ya, sorry. Oke, Yang merasa terinspirasi kasih jempol gitu ya buat Ko Alvin. Thank you gitu ya. Buat inspirasinya gitu kan ya. Thank you, Apa yang kau lakukan juga di sana. Gitu. Iya. Thank you, Ko. Ya, nanti kita ini ngobrol-ngobrol Sehat-sehat, lagi. Ko Alvin. Ya. Ini kegiatannya apa nih setelah ini, Vin? Sarapan. Oh, sarapan. Langsung sarapan ya. Belum sarapan. Sarapan. Kita
Makan ada malam. ini sih mau ngumpulin tugas dari profesorku sih gitu. Jadi walaupun libur tapi tetap saya diminta harus bikin publikasi ilmiah. Jadi mau publish lagi, mau dikejar-kejarnya sama profesornya. Jadi walaupun terus nunjukin bahwa sekali lagi iya tetap produktif, tapi juga nggak lupa untuk saat tugasnya gitu. Sip. Yang ngejar profesor lo ya. Karena saya selalu bilang, saya selalu bilang sama teman-teman itu tadi nggak boleh karena ikut kegiatan sekolah terganggu. Saya bilang itu. Karena tujuannya ke sini adalah sekolah dulu, jadi sekolah harus diutamakan. Jadi saya mencoba memberikan contoh nih sama teman-teman untuk udah sekolah ini nggak boleh keteteran. Sip. Oke. Terima kasih, Bye-bye. Ko Alvin. Yo. Oke. Terima kasih. Terima kasih, semangat.